Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Kita masih sampai di bab qada'ul hajah atau fasal istinja. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan bagaimana tata cara beristinja itu. Sekarang kita masuk pada fasal baru. Qala, musannif berkata, wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra'i. Dan hendaknya orang yang BAB itu hendaknya menghindarkan diri dari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat fis sahra'i, di dalam ruang terbuka atau di ruang terbuka. Sebelum kita lanjutkan, perlu difahami bersama bagaimana memahami soal hadap menghadap ketika kita sedang buang air itu. Begini, karena kalau tidak kita pahami bisa jadi nanti ada orang yang gagal paham mengapa kok urusan hadap menghadap saja kok diatur oleh agama gitu. Masa mau buang air saja diatur hadapnya harus kemana? Ini kita berangkatnya dari satu, sebenarnya di dalam banyak hukum fikih, hukum syariat itu sebenarnya terjemahan atau tafsiran atau paling tidak itu pelaksanaan dari bahwa setiap kelompok manusia, komunitas, baik kelompok itu didasarkan pada batasan geografis atau kelompok itu didasarkan pada batasan keyakinan atau kelompok itu didasarkan pada misalnya kesamaan profesi misalnya, itu ada satu nilai-nilai yang dipegangi, ada satu norma-norma yang dipegangi. Itu sudah kaidah umum yang ada di setiap komunitas manusia. Apakah nilai-nilai itu berkaitan dengan sosok? Apakah berkaitan dengan waktu? Apakah berkaitan dengan tempat? Jadi anggap saja yang gampang misalnya. Kalau dilihat dari sisi manusianya, rojo, raja sama rakyat itu ya sama-sama manusia. Tetapi soal penyebutan nama saja itu bisa berbeda secara sosiologis maupun secara protokoler, misalnya kalau dibuat sebuah protokol. Jadi bagi MC saja misalnya, kalau nyebut misalnya presiden itu dengan sebutan apa, kalau bupati dengan sebutan apa misalnya, kalau lurah dengan sebutan apa, kalau kiai dengan sebutan apa, kalau ustadz dengan sebutan apa, kalau pengantin dengan sebutan apa misalnya. Jadi MC itu juga punya sebutan-sebutan itu. Itu artinya menunjukkan apa? Bahwa ada nilai-nilai norma atau pranata sosial yang dipegangi. Itu berkaitan dengan sosok misalnya. Berkaitan dengan tempat juga begitu. Setiap komunitas orang, ya, setiap komunitas manusia itu juga punya pranata yang dipegangi. Ada tempat-tempat itu yang dianggap lebih baik, lebih istimewa, lebih suci, lebih unggul dibanding tempat-tempat yang lain. Dan diperlakukan dengan cara yang lain. Di dalam rumah saja misalnya, kalau kita bicara skup yang kecil, kita memperlakukan WC misalnya itu berbeda dengan kita memperlakukan meja makan.
Itu artinya posisi WC dengan posisi meja makan saja berbeda, dengan ruang tamu berbeda. Dengan itu satu yang sudah jadi fitrahnya manusia, bawaan manusia, bahwa ada sesuatu yang dibedakan. Ada tempat-tempat itu yang dimuliakan, ya, disucikan dan seterusnya. Itu di dalam setiap komunitas manusia itu berlaku itu. Nah, ketika kita memahami itu, maka tidak akan ada pertanyaan yang semacam tadi itu, masa ngising saja diatur ngadepnya. Itu orang yang tidak memahami pranata sosial yang berlaku itu. Jadi kalau orang mau sekehendaknya sendiri, itu akhirnya tidak diterima oleh masyarakat. Jadi ada norma, ada pranata. Nah, ini pranata norma yang di dalam Islam diatur itu ya semacam itu, ya. Maka wayajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra. Hendaknya orang yang buang air BAB itu dia menghindari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat fis sahra'i, di tempat terbuka. Nah, salah satu yang dimuliakan oleh umat Islam itu adalah kiblat, ya. Kiblat itu titik temu untuk menghadap, ya, titik temu untuk menghadap. Idza arada qada al-hajati fi as-sahra'i haruma 'alaihi al-istiqbala wal istidbara. Haruma 'alaihi al-istiqbalu wal istidbaru. Idza lam yastatir bi syai'in sutratan mu'tabaratan. Apabila seseorang itu hendak buang air, buang hajat, fis sahra'i, di tempat yang terbuka, haruma alaihi, maka haram baginya al istiqbalu wal istidbaru, menghadap maupun membelakangi kiblat. Idza lam yastatir bi syai'in sutratan mu'tabaratan, jika kondisinya itu dia tidak membawa atau tidak menggunakan tutup yang layak. Tutup yang layak itu artinya yang bisa nutupi. Karena aja tutup itu ada tapi kecil, nggak nutupi. Ya, orangnya ketika jongkok misalnya setengah meter, tutupnya 2 cm. Ada, saya sudah nutupi dengan batu kerikil, itu nggak nutupi. Itu namanya sutroh tapi ghairu mu'tabaroh. Jadi sutroh yang mu'tabaroh. Sutroh mu'tabaroh itu yang nutup, yang kira-kira itu pantas orang itu dianggap mungkin secara gini, secara adah, secara urf itu orang sudah dianggap nutup kalau begitu. Jangan kayak yang di meme itu ya. Kalau ada orang beratnya 100 kilo kemudian sembunyi di balik tiang telepon misalnya, itu kan nanya nggak sembunyi, dia sembunyi juga sebagian dari badannya, tapi itu kan sutroh ghairu mu'tabaroh, itu kayak semacam itulah secara guyonnya ya. Nah, ketika orang buang hajat di tempat yang terbuka, ya, dia hendaknya menghindarkan diri dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kecuali dia menutup dirinya dengan tutup apa? Ya, tutupnya itu ya akhirnya kembali kepada urf, seberapa orang itu dianggap nutup diri. Jangan kemudian dia pakai kerikil kecil, saya sudah nutup, kan bagian tubuh saya tertutup. Nah, itu namanya sutroh ghairu mu'tabarah, enggak dianggap itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saja kembali kepada prinsip dasar ketika kita mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, apa rujukannya secara syar'inya itu? Karena kalau membebani orang dengan satu beban, baik itu kewajiban atau itu larangan, itu ya harus punya hujahnya secara syar'i, secara dalil syar'i. Dari syar'i itu yang bersumber dari nas, atau dia dikiaskan, atau dengan ijma. Tidak boleh pakai perasaan rasanya nggak enak, nggak bisa. Jadi rasa itu dibangun setelah dalil. Jadi memang beragama itu juga melibatkan rasa, tetapi rasa itu dibangun setelah dalil. Jadi ada dalil, kemudian dalil itu kita bangun di atas dalil kita bangun rasa. Karena Nabi saya melarang, maka saya menjadi rikuh untuk melakukan itu. Itu beragamanya itu. Jadi kalau tidak ada apa-apa, maka nggak boleh melarang orang, kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Kalau tidak ada
rujukannya. Apa rujukan dari larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu? Yang sebenarnya ini secara norma, secara pranata sosial itu sebenarnya sudah orang saja itu punya rasa, tetapi nggak cukup rasa itu dalam soal agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriku aw gharribu." Jika kalian mendatangi toilet, bukan toilet ya, tempat ghait itu tempat buang air. Nggak mesti toilet nanti difahaminya mesti bangunan. Jadi kalau orang bahasa yang lainnya itu khola, idza ataitumul khola, khola itu tempat yang kosong. Ya, tempat yang kosong. Kenapa kok disebut khola itu? Ya konteksnya zaman dan tempat pada saat itu. Orang kalau mau buang hajat pada saat itu, ya menyepi ke tempat yang kosong, pergi ke tempat yang kosong, khola, ke tempat yang kosong. Meskipun tidak ada bangunan di sana, karena bangunan yang khusus untuk buang hajat itu jangankan 1400 atau 1500 tahun yang lalu, konteks Indonesia saja itu tahun 60-an atau tahun 70-an yang namanya WC di rumah itu masih jarang. Maka dulu saya ingat dulu ada namanya jambanisasi. Jadi proyek pemerintah jambanisasi. Karena menghindari, karena sebelum ada itu ada wabah kolera kan, karena kotoran manusia ada di mana-mana, ada di kebun-kebun itu. Nah, untuk menghindari wabah kolera itu ada proyek untuk menyadarkan masyarakat, ya. Itu kalau buang hajat itu ya di tempat tertentu, di situ bikin tertutup ya. Ada proyek seperti itu. Itu konteks Indonesia tahun 70-an loh. Nah, ini konteks masyarakat Arab 1400 tahun lebih yang lalu. Nah, itu maka disebut dengan khola. Jadi kalau seseorang pergi ke khola itu tempat yang kosong, itu sebenarnya sudah sesuatu yang sangat beradab. Orang mau ngengek, orang mau buang air itu kemudian menyingkir dari kerumunan orang-orang jauh ke tempat khola. Nah, adabnya bagaimana? Di khola memang tidak ada orang, tetapi ada tempat-tempat yang terhormat di dalam agama ini. Salah satunya adalah kiblat. Kata Nabi SAW, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Kalau kalian itu datang ke tadi itu tempat buang air, fala tastaqbilul qiblata, janganlah kalian itu menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat, bibaulin, baik itu kencing, wala ghaitin, dan juga tidak buang air besar, BAB atau PUP, pup ya. Nah, pup nggak tahu artinya saya, PUP yang tahu bisa ditulis di komen nanti ya, kasih tahu saya. Walakin syarriku aw gharribu, tetapi hendaknya kalian itu menghadaplah ke timur, au gharribu, menghadaplah ke barat. Jadi di dalam hadis ini dikatakan jangan ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, tetapi hadaplah ke barat atau ke timur. Nah, barat dan timur itu konteksnya apa? Konteksnya ada di Madinah. Di Madinah itu kalau mau menghadap kiblat itu menghadap ke utara kan. Jadi kalau menghindarkan kiblat itu ke barat atau menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Kalau konteks Indonesia ya jangan pakai lafal letterlek dari hadis ini. Letterlek di hadis ini suruh menghadap ke barat atau timur. Kalau ke barat atau ke timur konteks Indonesia malah menghadap ke kiblat. Kalau ke barat menghadap ke kiblat, ke timur membelakangi kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naha an dzalika wa dhahiruhu at-tahrim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini melarang itu. Dan sekali lagi saya ingatkan, an-nahyu fil asli lit-tahrim. Jadi larangan itu pada dasarnya menunjukkan keharaman. Waqtulifa fi illati dzalika. Nah, kemudian setelah sepakat bahwa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu hukumnya haram,
Alasannya apa? Alasannya apa kok dilarang, Islam itu kok dilarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Nah, itu yang diperselisihkan alasannya, tapi hukumnya sendiri disepakati itu haram. Faqilah li'anna as-sahra'a la takhlu an musalla au an musallin min malakin au jinniyin au insiyyin. Kenapa? Karena di tempat terbuka itu tidak tertutup kemungkinan di sana itu ada orang yang sedang sholat, ada sosok yang sedang sholat. Sosoknya itu bisa malaikat, bisa jin, bisa juga manusia. Bisa jadi kita sedang jongkok di situ, ternyata di sebelah sono ada, kalau misalnya kita membelakangi kiblat, orang yang sholat itu ada di antara kita dan kiblat, malah ngelihat kita sedang buang air. Iya toh? Jadi orang yang sholat malah menyaksikan itu. Itu kalau manusia. Bisa jadi di sana ada jin, karena jin itu bisa tinggal di mana-mana. Jin itu bisa tinggal di mana-mana, apalagi di tempat yang terbuka, ya, di tempat yang kosong. Nah, akhirnya apa? Ini salah satu, jadi inilah kenapa nggak boleh, ya, kenapa nggak boleh. Jadi ini rasionalisasinya. Jadi kenapa kok nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Karena di sana bisa jadi ada orang yang sholat. Jadi dan orang sholat itu terhalangi dia menghadap kiblat, malah disuguhi orang yang sedang BAB. Nah, meskipun jaraknya jauh. Farubbama waqa'a basaruhu ala farjihi fayata'adza minhu. Maka bisa jadi orang atau sosok yang sedang sholat tadi sujud kepada Allah menghadap kiblat, apa itu malaikat, apa itu jin yang tidak tampak, malah ngelihat burungnya, kan dia kan tersiksa. Saya ini harus sholat, harus menghadap kiblat, sementara di hadapan saya ada burung, kelihatan, itu kan terganggu, ya. Jadi ini pakai teori kemungkinan, ya, teori kemungkinan, ihtimal an yakuna hunaka jinniyun. Bisa jadi nanti di sana sedang ada jin yang sedang sholat. Ya, fayata'adza bihi, maka dia menjadi tersiksa. Mau khusyuk, di depannya ada orang lagi BAB. Qala An-Nawawi fi syarhi at-tanbih, hadza ta'lil dhaifun. Tapi ini dinilai taklil ini dhaif. Meskipun itu bisa jadi benar adanya, cuman ini kan masalah gaib. Tapi bisa saja itu jadi pembenar kenapa kok dilarang itu. Tapi sebenarnya yang saya kemukakan di depan tadi itu, jadi ada tempat-tempat itu yang dihormati, dimuliakan oleh komunitas. Ya, Ka'bah itu sebagai kiblat umat Islam itu dihormati, dan semua kelompok, apa kelompok agama, apa kelompok apa saja itu punya tempat yang dihormati. Ya. Orang kursi saja itu ada ada penghormatannya. Jadi ada tempat-tempat khusus, misalnya kita lagi meja makan, ya, kita lagi makan di meja memanjang misalnya, kita mengundang beberapa orang untuk makan, ada meja panjang. Biasanya yang duduk di ujung itu siapa? Yang duduk di ujung itu yang ngundang atau kepala keluarga, atau yang paling dihormati di situ. Coba orang biasa, undangan biasa, kemudian duduk di ujung itu, apa kata orang? Itu padahal hanya perkara meja, perkara kursi, duduk di mana dia. Jadi ada persegi 4 itu, yang di sini biasanya kan sekelilingnya ada kursi. Di ujung siapa? Di ujung. Ya, presiden kalau lagi rapat juga begitu, di ujung, presiden tidak di pinggir. Itu urusan manusia itu. Tidak boleh itu, tidak ada misalnya salah satu menteri yang tiba-tiba duduk di sana, kemudian nyuruh presidennya, Pak Presiden kamu di sana aja, kan sama-sama kursi gitu. Nggak bisa begitu. Jadi ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh manusia. Sebenarnya itu saja sudah cukup kalau orang memahami apa peranata sosial. Tetapi boleh saja membuat taklil yang kemudian di luar itu. Oh, di sana bisa jadi ada jin yang sedang sholat. Ketika sholat dia malah menghadap atau melihat burungnya orang yang sedang buang hajat. Kemaluan orang yang sedang buang hajat kan jadi tersiksa dia. Qala An-Nawawi fi syarhi at-tanbih hadza ta'lilu dhaifun. Kata Imam Nawawi ini taklil yang dhaif. Memangnya tahu di sana ada jin? Ya jawabnya jelas enggak tahu lah, enggak ada orang yang bisa ngelihat jin.
Wa ta'lilu as-sahih ma dzakarahu al-Qadhi Husain wal Baghawi wal Rawyani wa ghairuhum anna jihatal qiblah mu'azzamatun fawajaba siyanatuha fis sahra'i. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Taklil yang benar, rasionalisasi yang benar. Mengapa orang tidak boleh ngadap kiblat? Karena kiblat itu adalah tempat yang diagungkan di hati, di jiwa orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Maka tidak boleh itu kemudian di orang sengaja ngadep dengan burungnya, atau kalau membelakangi malah memantati kiblat. Kenapa? Karena begini juga secara sosiologis, pantat itu menunjukkan penghinaan. Ya, pantat itu menunjukkan penghinaan. Coba ada orang yang mulia lewat, ada pejabat lewat, nggak usah dibuka ada pantatnya, kemudian kita nungging pantatnya kita hadapkan. Itu apa? Ada gurunya lewat, kemudian pantatnya di ini. Padahal kalau orang terlalu melihat sesuatu itu secara logika tanpa ada rasa dan pranata yang berlaku, bisa saja dia ngomong apa sih bedanya pantat sama muka, kan sama-sama anggota badan. Tapi nggak bisa begitu orang menjawab. Begitu juga orang yang membelakangi kiblat atau menghadap kiblat dalam keadaan telanjang itu sama dengan melecehkan kiblat. Sementara kiblat itu adalah tempat yang dimuliakan bagi kaum muslimin. Itu sudah cukup sebagai illah, sudah cukup sebagai rasionalisasi dari larangan menghadap atau membelakangi kiblat. Wa rukhisa fil bunyani lil masyaqqah wallahu a'lam. Dan kemudian larangan ini tidak berlaku ketika kita dalam keadaan di dalam gedung, di dalam bangunan. Kenapa? Ini nanti bisa jadi timbul masyaqqah. Ada kesulitan karena tidak semua orang itu punya lahan yang cukup untuk membangun misalnya tempat toilet atau WC yang tidak menghadap kiblat. Ya bagi sebagian orang mungkin mudah, kan tinggal geser ini ya, yang punya tempat yang kebetulan diatur dari semula. Tapi bisa jadi ada orang itu dapat warisan rumah dari orang tuanya, ya bangunannya sudah tidak menghadap, sudah menghadap kiblat toiletnya itu tidak harus dibongkar memang punya duit. Tidak semua orang punya duit, dibongkar saja. Ya gampang ngomong gitu bagi yang punya duit, ya enggak bagi yang tidak punya duit. Ya, susah lah bongkar bangunan itu. Dan tidak harus seperti itu, dan agama itu enggak menyulitkan orang. Nanti kalau semuanya dikejem-kejemi kayak gitu malah tidak nyaman beragama itu. Jadi isinya agamanya malah besengut semuanya, merengut. Agama itu yang menggembirakan kan? Dan ternyata menggembirakannya bukan asal menggembira, tetapi ada rasionalisasinya. Gitu. Nah, kebetulan ini kalau konteks larangan ini, kebetulan pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya adat dan tradisinya yang enggak punya WC. Nah, sekali lagi jangan kemudian melecehkan, enggak punya WC ketinggalan banget, enggak usah ngomong jauh-jauh. Kadang-kadang ini malah jadi orang yang enggak paham. Kalau gitu umat Islam ketinggalan dong, enggak ada WC. Enggak usah jauh-jauh deh, enggak usah ngomong umat Islam, umat keseluruh agama di Indonesia, konteks 70-an tadi aja yang saya sampaikan, konteks tahun 70-an atau 60-an yang punya WC satu kelurahan bisa dihitung. Ya, bisa dihitung itu yang punya WC. Satu kampung itu berapa yang punya WC tahun 60-an. Nah, terus buang airnya di mana? Ya di kebun-kebun. Itu. Jadi ketika ada aturan-aturan harus Nabi SAW ketika ke sohro, ketika ke khola, ketika ke tempat untuk buang hajat itu menjauh dari manusia, Nabi SAW selalu membawa tongkat atau membawa tombak pendek untuk menancapkan, untuk memasang satir itu, untuk memasang penutup itu, ya. Selalu membawa ember dan membawa tombak. Qultu wa qawwa hadha at-ta'lil asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-'Aid
Wahtajjalahu bihadithi Suraqah ibni Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ata ahadukumul baula falyukrim qiblatallahi azza wa jalla fala yastaqbilil qiblah. Nah, kemudian alasan tadi itu, alasan dari larangan bahwa kenapa enggak boleh ngadap kiblat atau membalik kiblat, karena kiblat itu adalah tempat yang dihormati dan dimuliakan oleh orang yang beriman. Nah, ini dikuatkan oleh Ibnu Daqiqil Aid seraya menukil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Suraqah bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Suraqah itu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul baula," jika salah seorang di antara kalian itu mendatangi kencing, artinya buang air, ya, kencing, fal yukrim qiblatallah, hendaknya dia memuliakan kiblatnya Allah azza wa jalla, fala yastaqbilil qiblah, maka hendaknya dia tidak menghadap kiblat. Qala wa hadza zahirun qawiyyun fit ta'lil bima dzakarnahu wallahu a'lam. Jadi ini ta'lil atau rasionalisasi yang paling kuat karena berdasarkan riwayat, juga berdasarkan tadi itu pranata sosial, ya, pranata sosial yang disepakati bahwa ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Dan ini saya kira berlaku pada semua agama. Semua agama itu ada tempat tertentu yang tidak boleh diperlakukan sembarangan, diperlakukan istimewa, ya. Semua agama punya, semua komunitas yang berdasarkan apapun itu punya. Bahkan yang sepele tadi saya katakan, di meja makan saja itu yang duduk di ujung itu tidak sembarang orang. Jadi itu kursinya dihormati kan gitu. Wallahu a'lam. Yaqulu idza ata qala wa hadha zahirun qawiyyun fi ta'lil bima dzakarnahu wallahu a'lam. Qala An-Nawawi, in kana baina yadayhi satirun murtafi'un qadra thulutsai dhira'in wa qaruba minhu ala thalathati adru'in jaza al-istiqbal sawa'un kana fil bunyani aw fis sahra'i, hadha huwa sahih. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan, tadi tidak bolehnya menghadap atau membelakangi kiblat itu kalau dia di tempat yang terbuka, tidak ada tutup yang mu'tabar, tidak ada tutup yang pantas gitu, tidak ada tutup yang pantas. Ada tutup tapi kalau nggak pantas tidak dianggap tutup, ya. Kayak tadi itu guyonnya, ada orang bobotnya 100 kilo sembunyi, tapi sembunyinya di balik tiang telepon, namanya bukan sembunyi itu, ya. Terus dibilang saya sudah menutup diri pakai apa, kaleng susu misalnya, itu bukan sembunyi. Ya memang ada bagian badannya yang tersembunyi, mungkin hanya burungnya saja yang tersembunyi, tapi itu ghairu mu'tabar, diketawain sama Mukidi itu. Ya. Jadi satirun mu'tabarun. Al-Imam An-Nawawi menyatakan, in kana baina yadayhi satirun murtafi'un qadra thulutsai adhira wa qaruba minhu ala thalathati adru' jaza. Maka kalau dia di antara dia dan kiblat itu ada satir yang paling tidak itu 2/3 dhira. Satu dhira itu satu gini ya. Satu gini. 2/3 ya seperti saya bilang tadi, kira-kira orang sudah dianggap menutupi, berarti tidak mesti ini ukuran ijtihadiyah ya. Ini perkara ijtihadiyah. Jadi soal tingginya itu ijtihadiyah. Kira-kira kalau orang pakai tutup itu, ya, pakai tutup itu dia tertutup lah. Ya, meskipun mungkin kepalanya kelihatan, mungkin sampai dadanya kelihatan. Tapi kalau udelnya aja kelihatan, pusernya kelihatan, itu dianggap nutup apa enggak? Itu kembali kepada uruf. Dan kemudian Al-Imam An-Nawawi memberikan batasan lah, kira-kira paling tidak ya 2/3 dhira. Agak tinggi. Jadi sampai ke dada lah paling tidak. Terus jaraknya itu 3 dhira. Pakai tutup tapi jauh banget. Saya pakai tutup 1 meter tapi jarak dia dengan tutupnya itu 2 kilo. Ini namanya bukan nutupi itu. Sama aja nggak ketutupan itu. Jadi ya deket kira-kira. Pokoknya intinya tutup itu nggak usah pakai ukuran-ukuran tinggi seberapa. Kira-kira orang itu tertutup apa tidak ketika buang hajat itu.
Minhum man jazama fis sahra'i mutlaqan, dan kemudian ada yang mengatakan itu apa, satir itu kalau ada di sahra. Qalahu fi syarhi al-muhadzab wallahu a'lam. Wa qawluhu fis sahra'i ihtaraza biha an ghairiha. Nah, pernyataan di sahra itu artinya kalau tidak di dalam sahra, kalau bukan di tempat terbuka, maka enggak berlaku tadi larangan tadi itu. Ya, tidak berlaku. Fala yahrumu istiqbalul qiblati wastidbaruha fil bunyani, maka tidak haram menghadap kiblat atau membelakanginya ketika dia di dalam bangunan. Tetapi itu secara sandaran syar'inya, lahiriahnya itu sudah terbebas. Tetapi masih ada dari sisi rasa. Tadi kan orang beragama yang afdol itu meskipun di dalam bangunan, kalau orang sedang merancang bangunan, rancanglah dari awal tuh WC-nya itu jangan ngadep kiblat. WC-nya itu ngadepnya kemana lah? Kalau di Indonesia konteksnya yang ngadep ke utara atau ke selatan, jangan menghadap ke timur atau ke barat. Itu untuk menghilangkan rasa yang nggak enak itu, meskipun secara normatif itu boleh gitu. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, idza irtaqaitu ala dhahri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis wa fi riwayati al-Bukhari faraaituhu mustadbiral qiblati mustaqbila asy-Syam wallahu a'lam. Nah, dasarnya apa kok kalau di dalam bangunan itu boleh? Ternyata Abdullah ibnu Umar itu pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelakangi kiblat. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kita sedang di dalam bangunan itu dikecualikan dari keumuman larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.